Oke, terima kasih Mas Yuda sudah datang ke PT Tempo ya. Ya. Eh, di sini saya perwakilan dari PT Setra Praba Perkasa. Setra Praba Perkasa ini adalah sebuah perusahaan yang berada di Bekasi yang khusus untuk menyediakan sumber daya manusia kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan SDM khususnya driver ya, sopir. Jadi kita kerjasama saat ini di Kediri ini baru dengan PT Tempo Kediri. Sebelumnya PT Setra Praba Perkasa ini kerjasama dengan PT Tempo hampir seluruh Indonesia, terus dengan PT Wings ada beberapa, ada SAT juga, SAT Madiun, SAT Bali, SAT apa di Cikarang kan gitu ya. Itu ada beberapa lah kita kerjasama. Nah di sini di Kediri ini PT Setra Praba Perkasa ini kerjasama dengan PT Tempo karena PT Tempo Pusat itu meminta untuk ada kerjasama dengan perusahaan penyedia SDM. Jadi kedepannya itu mungkin PT Tempo ini driver-drivernya akan di outsourcingkan lah kan gitu. Nah khususnya kerjasama di PT Tempo Kediri ini kurang lebih baru sekitar 7 bulan jalan lah, 6 bulan 7 bulanan lah kan gitu. Nah, di sini memang harus ada bank data yang setiap saat ketika driver ini kan tidak ada yang tahu, tiba-tiba harus keluar, resign atau bagaimana. Nah, ketika sudah ada bank data ini, jadi nanti tidak perlu lagi tes. Jadi ketika diperlukan, udah tinggal langsung siap pakai lah kan gitu. Nah, makanya dengan adanya interview ini kan untuk mempercepat saja, apalagi Mas Yuda sudah sedikitnya sudah paham lah di sini, banyak teman-teman juga di sini yang sudah bekerja sebagai driver di PT Tempo ini. Baik, sebelumnya mungkin biar lebih afdol boleh memperkenalkan diri Mas Yuda. Saya perkenalkan, nama saya Yuda Wastro Alinda Novinka, lahir di Kediri 8 November 1998. Pekerjaan sebelumnya di PT Lamkos Mitra Jaya cabang Kediri sebagai driver. Berapa tahun di Lamkos? 3 tahun. Lamkos 3 tahun terus sebelum di Lamkos ikut gilingan padi bagian driver juga. Di mana itu? Di Pelosok Klaten Kediri. Itu kurang lebih juga 3 tahun. Mas Yuda ini sudah berkeluarga belum? Sudah. Udah punya anak? Ada 2. Usia berapa Mas anaknya? 5 tahun sama 3 tahun. Oke. Terus pendidikannya dari mana aja Mas? Pendidikan SD di SD Negeri Benggolo 2 Pelosok Klaten. SMP di SMP Negeri 1 Pelosok Klaten. Dan SMA di SMK Bakti Nusa Pelosok Klaten. Oh, di Pelosok Klaten semua? Iya, Pelosok Klaten. Bronggolo maksudnya Pelosok Klaten? Pelosok Klaten. Punya SIM B1 ya? B1. SIM B1 ini udah berapa lama Mas? B1 hampir 5 tahun. Tahun depan habis bulan 4. Oh. 4 habis ya.
Oke, Mas Yuda kan sudah beberapa kali ikut kerja ya di beberapa perusahaan. Nah, saya mau nanya aja, kira-kira cara-cara Mas Yuda untuk mencegah kecelakaan kerja khususnya sebagai driver, langkah-langkahnya apa aja? Kalau saya tetap fokus berkendara, Hmm. Terus? menjaga apa stamina badan, Hmm. sama berkendara dengan kecepatan stabil di 50-60. Jaga kecepatan. Iya, Nah, kira-kira orang bisa celaka itu karena apa sih, Mas? kelalaian. Kelalaian, contohnya. Contohnya dengan belok mendadak, Hmm. rem mendadak karena tidak fokus depan, Hmm. atau kaget ada sesuatu. Hmm. Terus sudah pernah kecelakaan belum? Alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau ditabrak sudah pernah. Nah, tambahan, jadi rata-rata faktor dari kecelakaan kerja itu 90% itu lalai. Ya. Nah, makanya di kendaraan itu ada yang dinamakan apa sebutnya itu super driver skill. Asalnya itu bagaimana caranya si driver ini terhindar atau tidak menjadi pemicu kecelakaan kerja. Nah, salah satunya itu adalah poin yang paling penting itu harus paham terhadap dinamika kendaraan. Jadi kendaraan yang kita bawa ini harus dipahami. Terkadang kan bekas orang. Ya. Kalau mobil baru masih mending, semua masih standar ya, masih standar. Tetapi ketika mobil second bekas orang kan kita nggak ngerti bahwa ini itu remnya bagus atau tidak, terus koplingnya standar atau tidak, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama itu yang harus dipahami adalah dinamika kendaraannya. Itu harus paham lah kan gitu. Nah, sebelum memahami dinamika kendaraan itu, sebelum berkendara itu ada sebutan lah kan gitu yang dinamakan dengan balok ya. Balok itu singkatan. B-nya itu bodi dan ban. Bodi itu cek kondisi bodinya seperti apa, kiri kanan depan belakang, lampunya lengkap atau tidak kan gitu, ratingnya lengkap atau tidak. Jadi kendaraannya itu dicek dulu. Yang kedua, tekanan ban. Ini kempes atau tidak. Kadang tiba-tiba malam oke, besok mau dipakai udah kempes. Soalnya saya pernah kejadian kan gitu. Udah capek, oke, semua lengkap, semua kondisi unit sudah ready, pulang. Besok subuh jam 4 siap berangkat, tahu-taunya udah kempes. Waduh, tadinya mau ngejar waktu ya, biar santai gitu. Tiba-tiba malah kempes kendaraan. Nah, ini perlu dipahami. Jadi ada pengecekan sebelum berangkat itu, B singkatannya, balok. Yang kedua, A, kondisi air, baik itu air radiator, air buat wiper, kan pokoknya yang ada hubungannya dengan air itu dicek. Yang ketiga, L itu kelistrikan, ratingnya kiri kanan, lampu depan belakang, rem dan lain sebagainya itu dicek. Terkadang kan yang namanya konsep tiba-tiba gitu, sewaktu-waktu. Nah, yang keempatnya O itu oli. Nah, cek olinya sebelum jalan bagus atau enggak, karena kendaraan tua itu kadang tidak sama, tiba-tiba ada yang retak atau apa kan kita nggak tahu.
Yang keempat adalah kelengkapan. Kelengkapan itu baik itu kelengkapan kertas lah ya, baik itu kirnya dicek, STNK-nya dicek. Kalau di sini kan ada voucher ya, Iya. dicek. Itu kita bawa buku diari kecil, siapa tahu nanti butuh di jalan, SIM-nya seperti apa, itu dicek. Takutnya lupa ketinggalan, kan ada aja. Iya. Nah, seperti itu. Itu persiapan sebelum berangkat. Yang ketiga, yang selanjutnya bahwa kan ada 5 langkah dasar lah supaya defensive driving tuh pencegahan terhadap kecelakaan. Yang tadi pahami dinamika kendaraan. Yang kedua adalah jaga jarak aman. Yang seperti tadi disiapkan jarak amannya, jangan sampai terlalu mepet. Nah itu kadang ya kita ada minimal ada persiapannya lah kan gitu ya. Yang ketiga, waspadai area sekitar, terkadang kan tiba-tiba motor nyalip dan lain sebagainya. Keempat kan waspadai area blind spot. Nah blind spot itu ya tiba-tiba orang di belakang kita kan nggak tahu. Nah area blind spot ini wajib kita pahami. Yang kelima, hindari distraksi dan pahami marka. Hindari distraksi itu terkadang akibat kelalaian kita makan minum, kadang main handphone. Makanya kan tidak boleh makan minum main handphone, harus fokus kan gitu. Nah main handphone harusnya sudah pindah ke gigi 3, ini masih gigi 2. Harusnya pindah ke gigi 4, ini masih gigi 3, sehingga distraksi satu bisa nanti efeknya ke mataharinya kan, bisa patah atau apa. Yang kedua BBM-nya boros kan ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah itu yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kecelakaan. Kadang ya kecelakaan bisa aja kita waspada, orang lain yang nggak waspada kan, lalai orang lain. Nah itu yang perlu langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mencegah kecelakaan kerja itu. Nah saya mau nanya ini, kan terkadang ada jalan yang musim hujan, jalan licin. Nah teknik pengoperasiannya yang Mas Yuda lakukan selama ini ketika jalan licin apa saja? Menjaga kecepatan itu. Menjaga kecepatan, terus ada lagi nggak? Sama tekanan angin kondisi ban. Harus gimana? Harus sesuai PSI. Berapa PSI? Depan 60, belakang 90. Oke, ada lagi? Udah. Ketiga kan persiapan harus di jalan-jalan yang licin itu harus siap-siap rem ya. Ya. Rem, kopling, gigi rendah kasarnya kan gitu, karena untuk antisipasi supaya nggak blong lah. Kadang-kadang kan karena beban berat ngeblong. Nah paling itu aja sih Mas Yuda dari kami ya untuk